yang akan dampingi ibu bapak selama lebih kurang 1 jam ke depan. Kedua, kita akan masuk the dark side. Apa sih sisi gelap dari balance scorecard yang kalau di kuliahan pasti dipuja-puja. Semua mengatakan balance scorecard bagus. Tetapi di zaman krisis, balance scorecard dijamin akan kehilangan tajinya. Kenapa? Karena sangat cepat dan dinamis perubahannya. Detailnya seperti apa? Segera kita saksikan. Saya akan putarkan diri saya terlebih dahulu ya Pak ya, profil saya ya Pak. Kalau sekarang sudah kelihatan Pak? Saya nggak Sudah, Pak. kelihatan Pak Mahfud. Oke, siap. Sedikit aja mengenai diri saya. Nah, Bapak Ibu, saya awalnya adalah pebisnis selama kurang lebih 14 tahun. 15 tahun saya masuk ke dunia consulting dan training. Konsultan pertama yang saya masuki adalah Andrew Tani. Sejak itu saya berseluruh karir, ini beberapa klien-klien kami. Nah, saya juga pengajar di Monash University, UWA, di London School, di Kontan, dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, saya lulusan S2 dari UI, sebagai praktisi dan juga sebagai konsultan. Nah, kita ada topik mini MBA. Kalau yang cepatnya namanya quick MBA. Begitu ya Pak Mahfud ya. Hari ini Ya. 1 jam aja. Tapi kalau mau tahu lebih detail boleh ntar hubungi Pak Mahfud atau Pak Fikri. Itu sedikit mengenai diri saya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, Pak Daniel, kita kan bicara soal balance scorecard. Kalau saya lebih suka lebih banyak diskusinya ya Bapak Ibu. Oh, salah. Nah, Bapak Ibu, coba lihat di depan. Ini asumsi saya, Bapak Ibu sudah memahami balance scorecard. Atau ya minimal pernah dengar. Balance scorecard sebenarnya merupakan salah satu bentuk KPI, KPI. Lalu Pak, di mana posisinya? Ini saya sudah share screen belum ya Bapak Ibu ya? Belum ya? Belum, Pak. Oke. Jadi balance scorecard merupakan salah satu bentuk dari KPI. Loh, di mananya Pak? Kok nggak ada kata-kata KPI-nya? Oh, ada. Ada di bagian yang namanya measurement. Nanti saya sampai tulis nih Bapak Ibu ya. Measurement. Jadi KPI adalah nama lain dari measurement. KPI itu sendiri singkatan Bapak dan Ibu. Ada yang bisa bantu saya? KPI singkatan apa? Ada yang bisa bantu supaya diskusi kita lebih dinamis? Tolong dicatat Bapak Ibu, KPI itu singkatan. Singkatan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Betul Bapak Ibu? Salah, Pak. Iya. Salah, salah. Akhirnya ada yang bereaksi juga ya. Kalau begitu apa Bapak dan Ibu KPI singkatannya? Key Performance Index. Lebih tepat Performance indicator. indicator. Wah, ini berarti peserta kita asik-asik ini. Pak Mahfud, aktif ya Pak Mahfud. Saya kira diem-diem, rupanya garang-garang kayak singa nih semuanya. Iya. Jadi balance scorecard adalah bagian dari KPI. KPI itu banyak Bapak dan Ibu. Salah satunya ya balance scorecard. Kenapa disebut balance Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah dengar mobil perlu di balancing? Apa itu artinya Bapak Ibu?
Seimbang, Pak. Yes, nah seimbang itu apa? Roda-roda mobil di balance scorecard ya cuma ada 4. 1, 2, 3, 4. Harus menyeimbangkan 4 faktor atau 4 roda. Mulai dari learning atau people zaman dulu, internal process, customer, dan finance. Nah 4 inilah Pak yang disebut balance. Itu akan saya tanya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ikut kelas saya di S2. Why they call it balance scorecard? Why balance? Why scorecard? Nah, scorecard lebih gampang. Ada yang bisa bantu saya? Kenapa disebut scorecard, Bapak dan Ibu? Skor, ada skor bola. Coba, kenapa? Coba petunjuknya. Kenapa disebut scorecard? Skor Belanda Inggris 2-1. Skor Brazil lawan Jerman 1-0. Skor, apa itu skor? Nilai. Menunjukkan nilai. Ada nilai, ada angka. Di mana itu Bapak Ibu? Di sini, di target. Jadi kalau Bapak Ibu lihat targetnya semua bicara angka. Artinya apa? Kalau kita bicara balance scorecard, mesti ada 4 perspektif. Itu yang membedakan dengan KPI biasa. Dan mesti ada skor, target. Contoh, saya tanya Ibu, Bu, KPI Bapak apa, Bu? KPI Bapak adalah mencintai Ibu. Itu bukan KPI. Kenapa? Tidak ada skornya. Lalu, coba bantu saya Ibu. Kalau gitu KPI Bapak apa, Bu? Dari mana Ibu tahu Bapak masih mencintai Ibu? Nah, ayo coba. Saya bantu dikit ya, Bu. Melalui jumlah Uang jajan. Iya, Uang saku yang dikasih ya, iya, Bu. bulanan. Jumlah transferan per bulan, Bu. Jadi kalau Bapak bilang, aku mencintaimu, Bu. Jawabannya, buktikan. Ya, mesti ada skornya. Ini pulang-pulang saya bakal digebukin nih, Pak Mahfud, oleh para bapak-bapak. Ya. Kok jumlah transferan yang dihitung? Ya iya, anakku harus juara. Itu KPI bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan, karena nggak ada angkanya. Yang benar gimana, Bu? Karena juara 1, juara 2. Juara 1 minimal Yes. berapa? Juara 1 atau anakku minimal 3 besar. Ya begitu, Bu. Mesti ada angkanya. Nah, angka itulah yang dinamakan scorecard. Sejauh ini, Bapak dan Ibu, karena saya lebih senang diskusi. Ada pertanyaan atau ada komentar melihat balance scorecard ini? Belum Pak, lanjut Pak. Oke, nah pertanyaan berikutnya, siapa penemu balance scorecard? Searching dulu boleh. Kaplan, Robert Kaplan ya. Betul, Kaplan dan Norton. Coba dicek, Kaplan itu siapa? Praktisi atau akademisi? Akademisi bukan ya Kaplan ya? Iya Ibu, akademisi. Artinya apa Bu? Beliau itu tidak pernah kerja. Jadi yang beliau buat, yang tampil depan Bapak Ibu, adalah konsep. Dibuat oleh orang tidak pernah kerja. Maka dibuatlah begitu indah. Begitu dipraktekkan, ternyata susahnya setengah mati. Susahnya setengah mati. Coba Bapak Ibu yang pernah buat balance scorecard, bisa nggak buat balance scorecard dalam waktu 1 bulan? Bisa nggak Bapak Ibu? Ya mustahil, susah itu, bisa 6, 7, 8 bulan. Lalu kalau begitu Pak Daniel apa kelemahannya? Nah hari ini kita mulai belajar ini, The Dark Side of the Moon. Itu lagunya siapa itu ya? Pink Floyd ya Bapak Ibu, albumnya Pink Floyd. Nah, sekarang kita mulai nih Bapak dan Ibu. Ya. Kalau begitu Pak Daniel, sisi gelapnya balance scorecard apa? Balance scorecard itu pertama, bagus juga sih daripada kagak ada, tapi cocoknya di kondisi normal. Kalau kondisinya sudah krisis, sudah nggak cocok. Lalu Pak, apa masalah di balance scorecard? Siap-siap Bapak dan Ibu ya. Nah ini dia Bapak dan Ibu. Ini kalau saya mau tutup gimana caranya ya? Supaya lebih seru ya Pak Bu ya. Ada tools. Pakai apa ya supaya saya bisa tutup?
Kok ada suara yang masuk ya Pak? Ada semacam nah itu udah hilang lagi dia sekarang. Itu apa itu Pak? Dari siapa ya Pak ya? Commenting, drawing. Itu harusnya adanya di drawing ya. Ya udah deh 7 aja langsung lihat. Pak Daniel kenapa 7? Saya juga bingung Bapak dan Ibu. Kalau kaya berapa turunan? Ayo Bapak Ibu bantu saya. Kalau kaya berapa turunan? 7 turunan. 7 turunan, betul ya Ibu Ratna ya. Kalau pusing berapa keliling Bu? 7. 7 keliling, betul ya Pak ya. Apalagi Bapak dan Ibu. Kalau ada buku, titik-titik habits of highly effective people. Berapa Pak? 7 habits. Iya. Kalau kita minum puyer bintang, 7. iya. Kenapa Pak? Kemudian langit ke 7. 7. Ada titik-titik keajaiban dunia. Ada berapa Bapak Ibu keajaiban dunia? 7, Pak. Iya, ada 7 juga. Kenapa 7? Ayo, ada bisa jawab saya nggak Bapak Ibu? Kenapa 7 ya? Ini juga menjadi misteri bagi saya. Waktu saya temukan kok ada 7 ya? Aku juga bingung Bapak Ibu. Apalagi yang 7 ya? Apalagi Pak yang 7 ya? Dimulai angka 7. Puyer, Pak, puyer. Puyer bintang 7. Betul ya Pak ya? Iya, itu dia. Kenapa 7 ya? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 4? Aku juga bingung. Nah, kalau begitu Pak Daniel, 7 itu apa saja? The dark side of balance scorecard. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ini, ntar bisa minta videonya ya Pak ya. Di YouTube juga ada ya Pak Mahfud ya. Saya lupa-lupa ingat. Pak Mahfud masih on? Ya Pak, Masih ya Pak? masih. Masih. Ini ngomong-ngomong Pak Mahfud di kantor atau di luar kantor Pak? Kok agak-agak Di kantor suara, Pak. ini kok suaranya kurang bagus loh Pak? Agak-agak gema atau apa gitu Pak. Nah, mengapa KPI gagal? Satu, namanya pengukuran harusnya, sekali lagi, harusnya objektif. Tidak boleh subjektif. Di banyak tempat malah diukur oleh atasan, bukan oleh data. Itu namanya subjektif. Jadi angka-angka ini, Bapak dan Ibu, tolong perhatikan mau saya, ditanya kepada atasan. Oh, saya bilang tidak boleh. Itu harusnya berbasis data. Kalau oleh atasan, maka bisa timbul permainan. Kalau oleh atasan, nah ini dia Bapak dan Ibu. Jangan diukur oleh atasan, tapi harusnya data. Contoh Bapak dan Ibu, absensi. Ya. Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu, Bapak atasan. Tetapi Bapak pulangnya karena rumah berdekatan, sering pulang dengan staf Bapak Ibu. Sering pulang bersama. Kalau ditanya sama atasan, kehadiran anak buah yang bersangkutan, kira-kira berapa hasilnya? 100%, 70%, atau 30%? Silakan Bapak dan Ibu. 30, 70, 100. Kalau pulang bersama. 100% pasti, Pak. Pasti Ibu Selviana, udah pasti. Nah sekarang Ibu Selviana, boleh saya tanya Ibu ya Bu? Ibu Selviana disuruh tugas oleh bos. Disuruh Bu, buatin kopi Bu, buat bos. Boleh tahu Ibu bagian apa ya Bu? HR juga. Bagian HR, tapi si bos suruh Ibu buat kopi, Ibu nolak. Si bos sakit hati. Kalau berbasis subjektif Bu, kira-kira KPI Ibu bagus atau jelek Bu? Wah, jangan ditanya, Pak. Ya, langsung Ibu dicap pembangkang sejati. Udah pasti jelek itu Bu. Nah, balance scorecard kebanyakan pengukurannya itu adalah subjektif. Ditanya atasan. Menurut atasan, profit kita gimana? Menurut atasan, internal proses kita bagaimana? Itu sangat bahaya Bapak Ibu. Sangat bahaya.
Jadi pengukuran yang bagus gimana Pak Daniel? Semua harus berbasis data. Contoh, kehadiran itu harus berbasis data. Lihat datanya dari mana Pak? Dari absensi, laporan absensi. Itu nggak apa-apa. Penjualan, itu lihat dari mana Pak? Dari sales volume. Nggak apa-apa. Tapi yang susah, contohnya Bapak dan Ibu ya, yang susah adalah kerapian pengarsipan. Nah, itu gimana ukurnya? Coba Bapak Ibu. Kerapian pengarsipan. Ukurnya gimana? Apa yang disebut sebagai rapi? Akhirnya terpaksa tanya atasan. Nah, kembali, suka atau tidak suka atasan terhadap kita. Contoh berikutnya, soal sifatnya subjektif, bukan objektif. Bapak Ibu senang nonton filmnya Warkop? Kenapa si kasino setiap kali ngomong jangkrik bos, dapat duit? Hanya ngomong jangkrik bos, langsung dapat duit. Kenapa Bapak dan Ibu? Silakan bantu saya. Tahu rahasianya bos. Tahu rasanya bos. Betul ya Bu ya? Nah contoh, pada saat penilaian, Ibu Ratna diberi sama bos angka 4 Bu dari skala 10 dengan alasan Ibu Ratna kurang teamwork-nya. Ibu Ratna terima nggak Bu kalau dikasih 4 Bu? Tidak terima. Udah pasti tidak terima. Lalu ibu bilang, Pak, aku tidak terima karena menurut aku rajin. Oh, enggak bisa. Kamu males, Ibu Ratna. Kamu ini enggak ada teamwork. 4. Jangan dong, Pak. 8. 4. 8. Akhirnya Ibu Ratna capek. Ibu bilang begini. Oke deh, Pak. Gimana ya ngomong enaknya, Pak ya? Tapi, Pak, minggu lalu saya lihat Bapak hari Sabtu itu pulang malam ke hotel sama sekretaris Bapak. Begitu mendengar itu, kira-kira bos Ibu kasih Ibu berapa, Bu? 8 atau 4? 10, Pak. 100. Langsung 10 ya Bu ya. Langsung Bu. Nah itulah yang namanya subjektif. Lagi suka dikasih bagus, lagi nggak suka dikasih jelek. Itu kejadian Bu di satu tempat di, sebentar lagi mikir, namanya Geraha Mandiri lantai 2. Satu sales itu datangnya naik motor, tasnya tas ransel yang digantung itu loh Bapak Ibu. Tas ransel. Begitu penilaian dikasih jelek sama si pemilik. Kenapa? Aku nggak suka tuh orang pakai tas ransel. Adil nggak itu Bapak Ibu? Hanya pakai tas ransel dianggap tidak perform. Lagi yang lain, contoh-contoh lain soal satu ini Bapak dan Ibu. Pengukuran itu setahun, bela scorecard setahun. 11 bulan Bapak Ibu rajin. Bulan ke-12 Bapak Ibu berantem sama istri sehingga terganggu konsentrasinya, ke kantor telat. Kalau menurut Bapak Ibu, 11 bulan bagus, tapi pengukuran itu di bulan 12. Kira-kira Bu, di bulan 12 Bapak Ibu sering telat. Nilainya berapa? 6 atau 9? Atau malah 4? Hanya di bulan terakhir Bapak Ibu telat. Ayo bantu Bapak Ibu, bantu saya. Kalau boleh langsung ngomong ya, karena kalau lewat grup chat saya nggak baca loh kadang-kadang. Karena ketutupan Bapak Ibu. Langsung aja. 11/12, Pak, karena pakai rasio. Itu berarti atasan Ibu masih bagus, Bu. Tapi secara umum, coba tanya sama teman-teman. Kalau bos, 11 bulan bagus, tapi bulan ke-12 kurang bagus. Yang dia lihat sepanjang tahun atau bulan terakhir aja? Bulan terakhir, Pak. Nah, itu yang kejadian Bapak dan Ibu. Dalam banyak kejadian, hanya bulan terakhir yang dilihat. Ada satu ibu-ibu, waktu saat pengukuran KPI, tapi ini versi coaching ya Bapak Ibu ya. Saya tanya, Bu, ini manajer Ibu bagus loh Bu. Kenapa kok nilainya jelek? Jawaban si Ibu, habis telepon kemarin nggak diangkat tuh. Gara-gara telepon dapat jelek Bapak Ibu. Jadi apa ya istilahnya ya, kerja keras 1 tahun dihapus dengan nggak angkat telepon. Ya bisa aja orang nggak angkat telepon karena sakit anaknya, karena udah tertidur, iya. Tapi orangnya nggak disiplin Pak. Aku telepon dia nggak mau angkat. Loh, kok gitu cara berpikirnya? Itu semua terjadi karena nomor 1 ini. Pengukurannya sangat subjektif.
bukan oleh data. Silakan Bapak Ibu komentar pendapat dan pertanyaannya. Sebelum kita lanjut yang ke nomor 2. Ya, silakan Bapak Ibu. Bila ada yang ditanyakan, bisa tulis atau chat. Suara Pak Mahfud jauh loh Pak. Suaranya jauh, Pak. Jauh Pak. Oke. Seperti apa ya? Hampa udara gitu Pak. Ya, sekarang jelas, Pak. Ya lebih jelas Pak sekarang Pak. Iya. Kan kalau ada yang mau nanya Bapak Ibu. Ini Silakan, nanya Pak. dapat hadiahnya nggak Pak Mahfud? Dapat hadiahnya enggak? Yang nanya dapat hadiah ya Pak Mahfud ya. Sebentar, dapat upload dulu, Pak. Iya, iya. Dapat hadiah Jakarta Singapura, one way, pulang-pulang sendiri. Pak Daniel mau nanya, Pak. Oh, silakan Pak Edward, silakan Pak Edward. Maksudnya tadi kan kalau misalnya kita ngomong balance scorecard, sebetulnya kan udah ada measure. Sebetulnya kan juga dibilang subjektif juga enggak, karena kan sebetulnya mau capai goal, tadi misalnya CAGR mau berapa, 30%, itu kan sebetulnya bisa diukur, Pak. Betul. Sih, Pak. Ya, kalau dibuatnya benar, Pak. Tapi masalahnya, seringkali kami ketemu, dibuat itu tidak benar. Ini versi benar, Pak, yang saya tampilkan. Tapi 90% yang saya ketemu itu, Pak, kerapian, arsip. Terutama di bisnis proses ya, Bapak Ibu ya. Jadi internal prosesnya itu ngaco-ngaco itu. Jadi tidak menggambarkan objektivitas data. Gitu ya, Pak. Terus kalau Bapak sudah buat 35%, CAGR pun juga bisa hati-hati, Pak. Data itu didapat di mana? Nah, itu yang kedua, Pak. Data tidak jelas. Dapat data itu dari mana? Kalau tanya atasan, ya bagus-bagus saja. Harusnya tidak begitu. Harusnya berbasis form. Berbasis laporan keuangan. Kalau tanya atasan, berapa CAGR kamu? Oh, 35%. Oke, Pak. Saya catat. Yang ngaco juga, Pak. Makanya data itu penting sekali. Dapat data itu dari mana? Gitu loh Pak Edward kira-kira. Coba anak buah ditanya, absensimu itu berapa? Ditanya atasan. Ya, ntar kalau aku kasih jelek, KPI ku juga jelek, Pak. Kalau begitu absensi aku kasih bagus-bagus semua. Kenapa ya? Tanya atasan. Harusnya tanya kepada dokumen absensi atau dokumen kehadiran. Nah, kira gitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak Edward ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Yes. Dan yang ketiga, tadi data sudah jelas ya. Rumus tidak jelas. CAGR itu apa? ROE itu apa? ROI itu apa? Hadir itu apa? Bagaimana kalau orangnya hadir 10 menit habis itu dia kabur? Itu disebut hadir atau tidak? Saya pernah bantu satu tempat Bapak Ibu ya, PD titik-titik. Ada orang jam 6 pagi sudah absensi. Tapi orangnya nggak pernah kelihatan. Entar jam 6 sore absensi lagi. Secara teknikal namanya ada loh Pak. Dia sudah terdaftar. Secara teknikal. Tetapi pertanyaan berikutnya, orangnya ada nggak? Nggak ada, menghilang. Nah, tadi juga saya barusan selesai acara. Itu laporan juga sama. Pak Daniel, ini orang, kami cek datanya ada Pak. Namanya ada, absensinya ada, tapi orangnya tidak pernah kelihatan. Bagaimana nih Pak? Kalau saya kan orang lapangan ya Pak, jawaban saya pertama, satu, cek dulu siapa yang masukin dia. Itu penting tuh Pak. Oh Pak, yang masukin dia ternyata orang kelas atas Pak. Ya kalau itu diam aja lah Pak, saya bilang. Mau diganggu apa? Kira-kira gitu Pak. Rumus dan data harus jelas. Yang disebut penjualan itu apa? Penjualan bersih atau penjualan kotor? Yang disebut sebagai kerapian arsip, itu maksudnya apa? Yang disebut sebagai Customer Satisfaction Index, itu definisinya apa? Itu mesti jelas, Pak. Kalau aku menjual, ada yang di-retur, itu hitungannya gimana? Contoh Garuda Indonesia. Kalau aku dapat income, tapi ternyata kontraknya belum ada, itu disebut sebagai income atau bukan? Masih ingat Pak kasusnya Garuda? Di mana income 10 tahun dipadatkan jadi 1 tahun sehingga perusahaannya untung? Itu boleh nggak Pak? Ya, jangan. Masih ingat. Masih ingat ya Bu ya, itu masalah permainan akuntansi itu Bu.
Jadi 1, 2, 3 itu sering terjadi Bapak dan Ibu. Nah ini karena waktu terbatas ya Bapak dan Ibu. Nomor 4, tidak ada KPI perilaku. Menurut Michael Hammer, tanpa KPI perilaku, maka semua KPI akan dibuat-buat supaya mencapai target. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, coba ibu lihat, ini kasus ya Bu ya. Ada 2 suami, suami A sama suami B. Suami A, suami B. Suami A dan suami B sama-sama memberikan uang nafkah kepada istri sebesar 2 juta. Jadi KPI transferannya 2 juta. Cuma beda di perilaku. Suami A memberikan uang 2 juta sambil lalu memeluk istrinya. Terima kasih ya Bu, menjaga keluarga dan anak kita. Suami B ngomong begini, kamu ini minta-minta, diambil uang 2 juta, dilempar ke ibunya, ke istrinya maksud saya. Makan tuh duit. Pertanyaan saya, dari segi KPI revenue, dapat nggak masing-masing 2 juta Bapak dan Ibu? Dapat. Dapat. Tapi dari segi KPI perilaku, bagaimana perasaan Ibu? Si A atau si B yang lebih menyenangkan bagi Ibu? Yang meluk. Yang meluk Bu, yang si A. Artinya apa? KPI perilaku juga penting. Kalau Bapak Ibu abaikan ini, akhirnya orang akan mencari-cari celah supaya dapat bonus. Gampangnya Bapak Ibu, bukannya ngajarin Bapak Ibu ya, orang sales supaya dapat bonus di akhir tahun, apa yang mereka lakukan? Ini bukan ngajarin nih teman-teman terutama di retail, apa yang mereka lakukan? 1, hubungi pelanggan lama. 2, minta mereka membeli. Loh, ternyata kalau sudah penuh gimana? 3, berikan janji, beli sekarang, ntar Januari bisa balik. Pertanyaan sekarang Bapak Ibu ya, kalau di bulan 11 dia sudah beli, tercatat nggak itu sebagai penjualan? Iya, betul. Betul Bu ya. Nah, Desember dihitung Bu, terjadi kenaikan penjualan. Januari dibalikin. Ibu bisa melihat Bu adanya permainan di situ? Bisa lihat Bapak Ibu adanya permainan? Sengaja dilebih-lebihkan supaya dapat bonus? Secara KPI tangible yang bisa terukur, nggak ada masalah. Tetapi secara KPI intangible atau perilaku itu masalah besar. Loh Pak Daniel bahasanya sederhana aja. Oh gampang. Bahasa sederhana. Anak Bapak Ibu seneng nggak kalau juara 1 di kelas? Senang Bapak Ibu juara 1? Nggak ada yang senang, yakin? Senang ya pasti Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia nyontek gimana Pak? Nah, nyontek itu adalah perilaku. Makanya KPI Bapak Ibu selain yang angka, juga mesti ada KPI perilaku. Kalau enggak Bapak Ibu, orang hanya kejar-kejar yang kelihatan aja. Mungkin pertanyaan berikutnya, gimana caranya Pak membuat KPI perilaku? Itu berikutnya ya Bapak dan Ibu ya, karena waktu kita terbatas. Berikutnya, terlalu banyak parameter Bapak Ibu. Saya pernah ketemu KPI ada 37. Jawaban saya udah pasti dah, forget it, nggak akan jalan. Kenapa? Karena kebanyakan orang banyak titipan. Titipan dari atasan 3 KPI, titipan dari ini 3 KPI, total 30 KPI. Banyak banget saya bilang. KPI itu ya singkat-singkat aja, nggak perlu banyak. Kalau begitu banyak, udah pasti nggak jalan. Saya mau tanya ibu-ibu di sini. Ibu-ibu, kalau kita makan, menurut dokter harus dikunyah berapa kali? Ibu-ibu, kalau kita makan, harus kunyah berapa kali, Bu, KPI-nya? 32, Pak. 32 kali. Nah, sekarang saya mau tanya Ibu. Ibu lagi makan bakso pedas, Bu. Bakso beranak, Bu. Ibu makan, Bu, ya. Waduh, enaknya luar biasa.
Tapi ada peraturannya, Bu. Setiap kali Ibu makan, setiap ada sambal segala macam, Ibu tetap harus kunyah 32 kali. Apa yang terjadi, Bu? Pedesan. Kepedesan. Dan Ibu menikmati baksonya atau capek menghitungnya, Bu? Capek ngitung. Capek ngitungnya. Rasa baksonya tuh hilang, Bu. Begitu makan satu, 2, 3, 4. Buset. Ya, rasa baksonya gimana juga udah hilang, Bu. Itu satu bakso, Bu. Satu piring, 5 bakso, baksonya bakso urat. Nah, mantap gak, Bu? Kunyah ada itu 32 kali. Artinya apa? Terlalu banyak parameter, akhirnya lebih sibuk kontrol daripada eksekusi. Itu kejadian, Bu, di salah satu perusahaan di Makassar. Gara-gara terlalu banyak parameternya, akhirnya nggak kerja. Nah, contohnya Pak Daniel, contoh sehari-hari Bapak Ibu ya. 1, tiap hari makan harus kunyah 32 kali. 2, tiap pagi harus sport setengah jam. 3, tiap malam harus nonton TV minimal 30 menit. 4, tiap hari harus baca buku minimal 5 halaman. 5, tiap hari dan seterusnya. Apa yang terjadi, Bu, dengan hidup kita, Bu? Kalau terlalu banyak KPI. Stres. Itu kejadian, Bu, di banyak tempat. Kan semuanya penting, Pak. Iya, semuanya penting. Tapi belum tentu semuanya urgent. Perhatikan itu, Bapak Ibu ya. Kalau buat KPI, cari yang urgent dan cari yang important. Nggak perlu semuanya. Makin banyak, makin ngaco. Saya kadang-kadang, Bapak Ibu ya, karena sudah terlalu sering lihat soal KPI. Pak Daniel, liatin dong KPI-nya, Pak. Oh, boleh. Saya buka, udah pasti gagal. Loh, kok tahu Pak Daniel? Kok tahu? Padahal Bapak belum baca. Gitu banyak begitu. Ngukurnya juga setengah mati. Jadi KPI yang bagus itu jangan terlalu banyak. Berikutnya, Bapak dan Ibu, tidak ada share KPI. Tidak ada KPI bersama. Akibatnya tidak ada teamwork. Maka Bapak dan Ibu, salah satu kelemahan terbesar dari balance scorecard adalah tidak ada share KPI. Ya, akibatnya ya kamu, aku ya aku. Yang penting KPI-ku dulu. KPI-mu ya terserah. Saya mau tanya Bapak dan Ibu. Ya, ada yang orang Bandung di sini? Orang Bandung? Ini pengalaman nyata saya, Bapak dan Ibu ya. Kenapa sih perlu share KPI? Jadi Bapak dan Ibu, saya sering ke Bandung. Nah, sambil saya jalani ya Pak. Partner saya di Bandung namanya ini. Itu dibaca oleh istri saya loh, di WhatsApp saya. Jadi, kalau saya ke Bandung, saya selesai acara jam 5, ini sebelum COVID ya Bapak Ibu ya. Selesai acara jam 5, saya berangkat kereta ke Bandung jam 16.50, jam 7 deh. Sampai di sana 4 jam 11 malam. Maka biasanya jemput saya namanya ini, ketik di WA saya. Nah, begitu Bapak dan Ibu pesannya. Sekarang pertanyaan saya, ibu-ibu bacanya apa ini, Bu? Endang. Wah, Ibu berarti orang Sunda. Betul ya, Bu ya? Campuran. Tapi kalau campuran. Nah, kalau orang Jawa bacanya apa, Bu? Endang. Endang. Kalau endang pria, kalau endang Wanita. wanita. Nah, sekarang bayangkan, Bu ya. Ibu orang dari Jawa, ada baca begini, Bu. Namanya si Endang, ngomongnya pa. Di Jakarta, pa itu berarti papa, Bu. Betul? Papa yang WhatsApp namanya Endang. Papa nanti malam jadi dijemput, nginap di hotel apa? Kira-kira gimana nih, ibu-ibu? Ya, kira-kira gimana? Perang, Pak. Perang langsung, Bu ya, perang dunia ketiga. Siapa ini? Saya jelaskan sama istri saya, ini namanya Endang. Endang apa ini? Endang Sutisna. Kenapa panggilnya Pak? Wah, saya bilang saya juga nggak tahu. Orang Bandung rata-rata panggil saya Pak, bukannya Pak. Aneh ya, Bu ya? Saya juga nggak ngerti tuh. Kenapa ya? Nah. Emang begitu Pak, kalau di Bandung tuh Pak itu dibaca Pak. Nah, betul Jadi ya, Bu huruf ya? vokal di belakang tuh ada ininya.
Iya, Bu. Jadi saya nggak mengada-ada ya, Bu. Memang begini, Bu. Itu sempat perang dingin, Bu. Nah, sekarang saya mulai pakai share KPI. Ingat-ingat ya Bapak Ibu ya, balance scorecard tidak ada share KPI. Tapi saya pakai sekarang share KPI. Setiap kali saya ke Bandung, istri saya dapat, Bu, share sebesar IDR, katakanlah 100.000 per hari. Per hari loh, Bu. Apa yang terjadi, Bu, kira-kira, Bu? Kalau sebelumnya selalu istri saya nanya, kenapa ke Bandung? Betul, Ibu-Ibu? Kenapa sering-sering ke Bandung? Jangan-jangan Bapak buka cabang lain. Kan gitu kan Bapak Ibu ya? Kenapa? Kenapa kok sering-sering? Saya bilang, saya banyak tugas di sana. Kenapa sering-sering? Nah, kan tugas, Bu. Tapi begitu saya pakai share KPI, kenapa? Ini jadi berubah loh Bapak Ibu. Menjadi apa kira-kira pertanyaannya? Kapan? Kapan lagi ke Bandung? Betul ya Pak ya? Kok Bapak tahu Pak? Kapan lagi ke Bandung? Pertanyaan saya, kenapa bisa berubah begitu? Dulu tanya-nanya, sekarang malah mendorong-dorong. Kenapa Bapak Ibu? Ada keuntungan, Pak. Yes, ada share KPI. Makanya di KPI Bapak Ibu mesti ada share KPI keuntungan. Kalau enggak orang nggak peduli loh Bapak Ibu. Balance scorecard kagak ada dan tidak ditulis di bukunya. Coba saya mau nanya lagi ibu-ibu. Ibu-ibu mau ke luar negeri. Kata Bapak dia mau bayarin, Bu. Ibu pilih paket yang mana, Bu? Ya. Coba ya, Bu, bantu saya, Bu, ya. Bapak siapa Pak yang bayarin? Suami maksudnya, Bu. Ya betul juga ya, Bu, ya. Bapak siapa? Suami maksudnya, Bu. Kalau Bapak orang lain bahaya, Bu, ya. Paket A, hotel bintang 5. Harganya katalah ke Eropa 50 juta. Kalau paket B, itu nginap di hotel bintang 4, Bu. Katakanlah harganya 45 juta. Ini suami mau bayar semua nih, Bu. Paket C, hotel bintang 3. Harganya katakanlah 40 juta. Suami yang bayarin, Bu. Ibu disuruh pesen tiket. Ibu pesan yang mana, Bu? Berangkat berdua. Anak-anak udah gede misalnya, Bu, ya. Ibu pesan yang mana, Bu? Yang bayar semua suami. Bintang 5, Pak. Bintang 5. Bapak-bapak dengar ya, Bu? Bintang 5. Sekarang, kata Bapak, Bu, aku tadi belajar soal cost, itu juga harus share KPI. Itu kata Pak Daniel. Maka kalau ke Eropa, Ibu tanggung 20%. Kira-kira Ibu pilih paket apa, Bu, sekarang, Bu? Paket C. Kok bisa berubah, Bu? Kok bisa berubah? Ayo, gimana, Bu? Apa penjelasannya, Bu? Karena ada share KPI. Ibu akan merasa satu perahu. Makanya Bapak Ibu ditanya sama saya, Pak Daniel, ada yang ngajarin teamwork ya paling 2 hari, Pak, apalagi motivator. Yes, teamwork ya, yes. Lalu habis itu kok hilang? Ya iya, karena nggak ada KPI share-nya. Ngapain aku peduli? Jadi kalau Bapak Ibu tanya ke saya, kenapa teamwork nggak jalan? Salah satunya tidak ada share KPI. Peduli amat. Padahal di perusahaan, we are in the same boat. Kita di satu perahu. Nggak ada share KPI, ya udah selesai. Oke, Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, karena pas ini sudah mendekati jam 17, kadang-kadang tidak didampingi oleh tim internal atau eksternal expert. Coba-coba. Jadi, orang dalam, HRD atau apa, disuruh buat, padahal nggak punya pengalaman. Ya coba-coba buat, ya kayak di Apotika 24. 2 tahun, Bapak Ibu. 2 tahun. Hasilnya nggak ada, nggak jalan. Ya kenapa? Ya coba-coba. Maka sebaiknya kalau Bapak Ibu mau buat KPI, sebaiknya diarahkan. Ini pasti gagal, ini pasti berhasil. Supaya ada bayangan. Buat sendiri aja Pak, kan bisa ya. Kalau tanya bisa ya pasti bisa. Cuma apakah berjalan? Nah itu soal kedua. Nah itulah Bapak dan Ibu, 7 sisi gelap dari balance scorecard. Kita akan masuk sesi pertanyaan aja ya Pak Mahfud ya, sudah jam 17. Silakan Bapak dan Ibu.
Pak Daniel mau tanya Pak. Tadi Yes. kalau share KPI kalau di real life-nya contohnya kayak apa Pak? Share KPI di real life, Bapak Ibu. Ya dari perusahaan gitu misalnya kayak manufacturer, contoh konkretnya kayak apa Pak? Oh, sangat gampang, Pak, soal cost. Bapak coba ya, Pak, himbau anak buah Bapak Ibu, tolong dong yang pakai listrik, tolong dimatiin. Kalau nggak ada share KPI-nya, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Cuma dihimbau. Kalau ada office boy, Bapak Ibu sudah pulang. Menurut dia, kalau cuma himbauan dia, matiin listrik. Menurut dia, lebih enak tidur di ruangan pakai AC atau matiin AC? AC, Pak. Pakai AC. Lah itu yang bayar siapa? Ya bayar perusahaan. Tapi kalau begitu dipakai share KPI, semua pegawai, tentunya ada bobotnya ya Pak ya. Yang mahal itu bobotnya. Semua pegawai, termasuk manajer. Kalau pemakaian listrik meningkat, maka KPI Anda juga akan kena. Namanya share cost. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah orang sudah mulai peduli sekarang? Manusia pada hakikatnya cuma peduli dengan dua hal. Satu namanya reward, kedua namanya punishment. Kalau cuma dihimbau, dijamin tidak ada. Dihimbau pakai masker, atau tidak pakai masker kena denda 250.000. Mana yang lebih efektif? Denda, Pak. Denda, Ibu. Yes, that's it. Nah, itu kira-kira Pak ya, baru satu cost. Ada lagi yang lain, Pak. Dan sayang waktunya terbatas ini. Mungkin yang pertanyaan berikut dulu boleh ya dari teman-teman ya. Apalagi coba silakan. Silakan Bapak Ibu. Bisa Halo, langsung. Yes, halo Bapak, Pak silakan. Daniel. Yes, Pak. Maaf, ya. Ingin tanya tadi melanjutkan dari Pak Edward ya, mengenai pengukuran KPI. Tadi kan yang dijadikan contoh cost. Mungkin parameter yang bisa dijadikan itu pembandingnya adalah data histori ya Pak ya. Tapi kalau misalkan, kalau nggak salah kan ada yang penerapan untuk KPI itu secara fix angka ya, secara fix kayak tadi mungkin CAGR 30% persentase yang didapat. Artinya apabila 100% tidak terpenuhi angka 30% itu, artinya di target kita untuk berikutnya tidak memenuhi 100%, yaitu yang dijadikan KPI. Tapi ada range tidak yang bisa kita jadikan, misalkan gini, 100% itu adalah target utama kita, tapi walaupun tidak mencapai 100%, entah itu 95%, itu dianggap sebagai suatu keberhasilan untuk mencapai itu. Kalau sepengalaman dari Pak Daniel, ada tidak seperti itu? Atau harus 100% kita dapat baru dikatakan berhasil? Jawaban saya, Pak, kalau Bapak buat KPI seperti itu, 95% sampai 100, boleh nggak, Pak? Ya boleh-boleh aja. Tapi tidak mendorong Bapak untuk berprestasi lebih jauh. Contoh, tadi siapa penanyanya ya? Pak siapa tadi, Pak? Oh, Joni, Pak Daniel. Pak siapa? Pak Joni, Pak. Pak Joni. Contoh ya, Pak Pak Joni. Joni ya. Oh, iya. Pak Joni, Bapak punya pegawai jual motor. Boleh ya, Pak ya? Cuma simulasi aja. Oke. Di bulan Juli, saya ulangi. Sales Bapak penjual motor, target 100 motor per tahun. Di bulan Juli, dia sudah tercapai, Pak, 100 motor. Padahal Bapak tulis, Pak, yang disebut berhasil itu 95 sampai 100. Kira-kira di bulan Agustus, Pak, dia masih mau jual motor Bapak nggak, Pak? Masih, Pak. Masih. Kalau dia jual pun, Pak, dia nggak dapat keuntungan apa-apa loh, Pak. Iya, betul. Karena terjadi. Nah, itu banyak kejadian, Pak. Dan itu di beda scorecard juga nggak diceritain. Kalau si salesnya pintar, ini bukan ngajarin Bapak Ibu ya, dia kan cari alasan. Pak, jangan beli sekarang, Pak. Belinya tahun depan lagi. Kenapa, Pak? Mengamankan KPI-nya tahun depan. Betul, Pak? Tahun depan. Betul. Pertanyaan saya berikutnya, company rugi nggak, Pak? Gara-gara dia nggak mau jual itu, Pak? Rugi, Pak. Nggak dapat penghasilan, Pak. Betul. Dia geser semua. Iya, betul. Makanya, kalau di kami, Pak, kami tidak pernah patokan cuma 95-100. Kita akan buat, Pak, 95-100, 100-120, 120-150, 150 sampai 200. Supaya mendorong dia supaya dapat lebih. Lebih, baik. Kalau enggak, Pak, ya udah, Juli
target 100, dapat 100, ya tidur aja, Pak. Ya, Itu kalau ya, dia ya. pinter dikit ya, Pak. Kalau dia pinter dikit, Pak, ini bukan ngajarin ya, Pak. Dia akan hubungi temennya. Bos, ini ada yang mau beli motor, Bos. Aku kasih ke Dialihkan kamu ya. 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 Kamu kasih aku komisi ya, Bos. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Yang untung perusahaannya atau perusahaan orang lain? Order company, ya. Iya, perusahaan orang lain yang untung, Ya. Pak. Itulah terjadi di banyak tempat, Pak. Orang nggak ngerti celah-celahnya, Pak. Itu baru satu loh, Pak. Nah, ada juga bos mengatakan, tahun ini target 100 juta. Tahun depan 150 juta. Nggak mungkin, kata salesnya. Mungkin, kata kita harus selalu optimis. Betul ya, Pak? Maka KPI berikutnya 150 juta. Salesnya keluar, Pak. Iya kan, Pak? Nggak mungkin ini. Itu kejadian itu di Bandung itu, Pak. Mungkin kalau Pak dengar ya, saya sebut aja namanya Ateja itu, Pak. Keluar salesnya, Pak, pindah. Targetnya, Pak, kami dari 100, berikutnya 150. Kalau tercapai juga, Pak, naik lagi 300 tuh, Pak. Kalau gitu ngapain kami capai target? Ya, saya bilang bukan salah di situnya, salah di KPI-nya. Kira-kira gitu ya, Pak Joni ya, gambaran besarnya. Ini ada question. Ya, baik, silakan yang lain. Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya, Pak. Iya, Bapak, karena waktu kita terbatas ya, Pak. Pak Daniel, mau tanya lagi boleh, Pak? Oh, pasti, Pak. Tapi jangan lupa terakhir saya makan ya, Pak. Ini saya belum minum-minum dari tadi nih, Pak. Minuman saya habis ini. Boleh, Pak. Dulu, Pak. Ya, mantap. Ya. Saya itu aja, Pak. Terakhir saya si boba aja, Pak. Pakai Shopee, Pak. Diskon 60%. Ya, silakan, Pak. Tadi menarik yang masalah penjualan sih, Pak. Maksudnya kadang-kadang gini nih, kalau misalnya, let's say, kalau angka penjualan kadang-kadang kan dia pakai istilahnya pakai multiplikasi lah. Misalnya punya 100 sales, satu hari misalnya dapat harus dapat misalnya penjualan tadi 20, berarti 100 kali 20 kali 25 hari kerja. Itu kan sudah hitung-hitungan matematis benar. Tapi kalau misalnya lihat, tapi historinya kayak tadi Bapak bilang, historinya sebetulnya nggak dapat tuh segitu. Misalnya histori cuma dapat 100 gitu loh. Tapi kalau secara multiplikasi dibagi per hari, dibagi satu hari target berapa, seolah-olah harusnya dapat ya 300. Pasti kan yang dipakai 300, Pak, karena kan secara optimasinya harusnya bisa capai segitu gitu loh, Pak. Betul, Pak, dengan asumsi ya, Pak, tiap hari penjualannya sama, Pak. Nah, ini tergantung Bapak jual apa, Pak. Kalau jual ayam, begitu lebaran naik, begitu habis lebaran turun loh, Pak. Jual biskuit, mendekati lebaran naik, habis lebaran turun lagi, Pak. Kalau Bapak ambil patokannya dekat lebaran, ya pasti, Pak, tinggi sekali, Pak. Nah, itu kadang-kadang kalau Bapak terlalu optimis, jelas Bapak yang keluar, Pak. Nggak mungkin ini katanya. Ya memang nggak mungkin. Nah, KPI itu seharusnya bisa menjembatani itu, Pak. Ya, titip pesan aja, Pak. Karena ini belum workshop ya, Pak. Ya, intinya, Pak, jangan pernah batasin KPI Bapak maksimal 100. Orang itu berarti membatasi salesnya Bapak. Nah, ini yang tidak disetujui oleh para profesor. Kenapa? Profesor cuma tahu angka 1 sampai 100. Tapi kalau orang lapangan, ya 120 juga nggak apa-apa. Gitu loh, Pak, Bu, ya bedanya. Jadi, thank you, Pak. Siap. Bapak Ibu harus tetap optimis, tetapi jangan sampai membuat sales Bapak Ibu merasa Bapak Ibu mengada-ada. Si bos ini dari 100 ke 200, 200 ke 300. Ntar kita sampai 300, kita dibuatnya lagi 600. Ya itu never ending story. Lalu gimana KPI-nya? Itu sebenarnya gampang aja sih diatur. Gitu loh, Pak, kira-kira. Yang lainnya, barangkali ibu-ibu dong, satu ibu-ibu. Iya, mau nanya Pak saya, Pak. Yes, Ibu Selviana. Iya, untuk penerapan BSC ini kan di perusahaan kami sudah dilakukan, Pak. Untuk share tentang objektif ini juga sudah dilakukan. Nah, tapi terkadang saya ada keraguan ini. Pada saat sharing item BSC ini, itu di copy plug-plug sampai ke BSC individual. Iya, Bu. Iya. Contohnya ada ini kan pencapaian target untuk loss ratio misalnya. Kita kan di manufacturing ya. Loss ratio ini misalnya ditarget berapa persen. Nah, itu juga di copy plug-plug ke KPI-nya individu. Seperti itu. Nah, sebenarnya sih kalau misalnya dilihat dari teamwork pasti akan dapat ya
Nah, teamwork pasti mereka juga akan ngejar tuh gimana caranya mencapai loss ratio sekian persen gitu. Cuma pada saat kita coaching individunya ini ada perasaan kok ini target diserahkan ke kita sepenuhnya gitu. Jadi ada perasaan gitu. Jadi atasan kok seolah-olah atasan tuh memberikan tugasnya atasan yang ini ke kita gitu. Sampai level operator juga diberikan target yang sama. Itu sebenarnya sebaiknya seperti apa, Pak? Butuh advice sih sebenarnya ini. Oke, saya balikan kembali ya Bu ya. Ibu adalah operator, ibu adalah sersan atau prajurit. Penentu kebijakan adalah jenderal. Bagaimana perasaan ibu kalau jenderalnya ternyata salah menetapkan strategi, tapi ibu yang kena Bu? Adil nggak itu Bu? Sakit. Contoh, sakit ya Bu, sakit ya Bu ya. Karena KPI-nya sama. Iya betul. Yang atur produksi siapa? Ya itu dari orang atas dong, PPIC. Aku kan cuma operator. Tapi gara-gara perusahaan tidak mencapai KPI, aku juga kena. Nah itu kasus terakhir Bu, ada di satu PDAM di Kalimalang itu loh Bu, yang mengubah air coklat menjadi air putih itu. Oh iya. Apa namanya ya? Dekat Bilimun, apa itu ya Bu ya? PDAM, apa ya namanya ya? Aetra, betul Pak, Aetra. Bayangkan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu tugasnya pasang-pasang pipa. Target misalnya 100 pipa per bulan. Tercapai. Apa harapan Bapak Ibu? Kalau pulang dapat bonus kasih anak istri. Betul Bapak Ibu? Oh. Tetapi Bapak Ibu sudah buat plan, atasan mengatakan berhubung kebijakan pemerintah, proyek 100 pipa kita hentikan. Padahal Ibu sudah kerjakan 98, tinggal 2 lagi. Yang buat policy itu siapa? Si staff atau si direksi? Direksi lah. Direksi. Nah, direksi mengatakan proyek pipa dihapuskan, maka KPI Anda tidak dianggap. Sakit hati nggak, Bu? Wah, bukan sakit hati lagi, Pak. Nah, itulah yang kejadian Bapak Ibu di perusahaan tersebut. Kenapa? Akhirnya KPI-nya dikalibrasi. Itu membuat orang sakit hati loh, Bu. Akhirnya timbul rasa apatis. Kalau begitu semester depan, ngapain kerja keras? Aku kerja keras pun, setiap saat itu bisa dikalibrasi loh. Kalibrasi itu disesuaikan oleh atasanku. Ngapain kerja keras? Lalu KPI itu jadi apa? Ya jadi bahan main-mainan doang. Nah, kalau Ibu nggak hati-hati penerapan KPI, itu yang terjadi, Bu. Cuma sekedar angka. Nah, akhirnya atasannya Ibu, atasannya orang tersebut, pasti nggak tega. Akhirnya timbul namanya subjektivitas. Pemasangan pipa, udah tulis aja 100%. Padahal lapangan nggak gitu loh, Bu. Coba Ibu cek, Bu. Lama-lama orang akan apatis. Coba ya Ibu lihat, Bu. Kedua, sedikit ya Bu ya. Saya kurang tahu karena saya belum lihat tempat Ibu. Tapi kalau Ibu tadi sebut Ibu belum ada share KPI, itu maka orang akan saling tolak-tolakan. Kalau ada perintah, entar dulu, bos. Kalau bos berani hitung-hitungan sama aku juga mau hitung-hitungan. Tugas bos itu tidak ada di KPI-ku, kenapa aku kerjakan? Itu aja di soal sana. Oh, itu sering banget Pak terjadi Pak. Oh iya Bu, itu sudah saya ramalkan Bu sejak pertama kali balance scorecard keluar. Iya. Ngapain Bu capek-capek Bu? Itu kejadian di BINUS juga ada seperti itu. Ngapain? Yuk kita Sabtu ini kerjakan di ntar dulu bos. Bos kan mulai hitung-hitungan bos. Aku juga mau hitungan. Itu nggak masuk di KPI ku loh bos. Ngapain aku harus peduli? Sono aja tuh departemen sono yang buat. Nah, mulai ya Bapak Ibu ya. Orang sudah mulai tolak-tolakan. Padahal tujuan perusahaan adalah teamwork salah satunya. Mana teamworknya? Jadi kesimpulannya, tanpa share KPI, teamwork tidak akan ada. Dijamin. Yuk teamwork ngapain? KPI ku nggak tercapai kok. Kira-kira gitu ya Bu. Sayang loh Pak Mahfud sekarang jam 17.14. Usul saya, ini karena baru 1 jam, sebenarnya saya ingin kasih lebih. Tetapi kalau lebih itu memang harus ada workshopnya ya Pak Mahfud ya.
Ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik lebih lanjut, hubungi aja Pak Mahfud. Jika tertarik kita buat khusus. Best scorecard, kelebihannya apa, kekurangannya apa, cara perbaikannya gimana. Kalau memang nggak bisa juga, usul saya masuk ke OKR, Objective and Key Results. Jadi Bapak Ibu, selama Maret sampai Agustus kami amati 99 balance scorecard itu pasti gagal. 99%. Kenapa? Karena kondisi cepat sekali berubah. Dan masalahnya balance scorecard ada yang namanya strategi map. Mengubah strategi map itu juga nggak gampang. Nah, usul saya Bapak Ibu coba perbaiki apa yang ada. Tetapi Pak, bagaimana dengan OKR? Itu bisa di-blend nggak Pak? Bisa diintegrasikan nggak Pak? Oh bisa. Cuma ya panjang nih Pak Mahfud. Kira-kira butuh waktu ya 5 jam, Bapak Mahfud. Berarti tambah 5 jam lagi. Boleh Pak Mahfud ya? Oh janganlah kata Pak Mahfud. Kita nggak pulang-pulang kita buat lagi Pak workshopnya. Iya, kita buat yang workshop yang lebih detail ya. Mungkin dari saya itu dulu Pak Mahfud. Saya balikan ke Pak Mahfud. Iya, baik. Demikian Bapak Ibu sharing yang kita dapat dari Pak Daniel di sore hari ini. Boleh bila ada yang masih ingin ditanyakan atau untuk hal-hal yang lain bisa email ke kami Valley Consult atau bisa menghubungi tim kami Valley Consult. Sip. Ya, hari ini saya cukup Bapak dan Ibu. Tapi kalau kita mau beramah tamah juga boleh ya Pak Mahfud ya. Tapi sebelum kita close training hari ini boleh dihidupkan untuk videonya Pak. Kita coba foto bersama terlebih dahulu. Oh iya dong, harus foto bersama ya. Ibu-ibu boleh touch up dulu nggak Pak? Ini. Tapi ibu-ibu saya dapat laporan loh Bapak Ibu. Selama COVID ini ternyata biaya pembelian kosmetik menurun. Betul nggak ibu-ibu? Betul Pak, betul banget ini. Terutama Pak, turun Pak. Pakai masker nggak pakai make up Pak? Itu dia ya. Lumayan Bu ya, hemat biaya Harga bedak. maskernya mahal Pak, maunya make up. Gitu ya, mantap. Oke, silakan difoto bersama. Baik Pak Bu Ratna, Bu Ajeng, Bu Christian. Iya. Boleh ya. Kita coba sesi foto. Pak Suryana masih di tempat atau belum? Kalau Ibu Agastia, Ya, saya lihat ya Pak, mungkin lagi di luar negeri ya Bu ya. Daerah mana Bu? Backgroundnya tuh sangat indah, betul ya Pak Mahfud ya? Gunungan kayaknya Pak. Islam Pak. Iya. Baik, saya coba screenshot terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan juga kalau mau screenshot sendiri dari handphonenya masing-masing atau dari laptopnya. 1, 2. Oke, saya coba taruh dulu sebentar. Ya, kita acungkan jempol dong Bapak dan Ibu. Gaya bebas Pak. Boleh ya, gaya bebas ya. Terus 1, kalau malam dangdutan 2, kita segera gerakin ini nih. 3. Siap, mantep ya. Saya rasa hari ini cukup Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, Stay baik. Dari kami juga Valley Consult mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu di sore hari ini masih bisa bergabung di dalam kelas training Valley Consult. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau hal yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan Bapak Ibu untuk live meeting ini. Terima kasih. Saya izin live ya. Sukses ya semuanya ya Bapak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Oh iya, Terima kasih Bapak. sukses.